Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekarang kita masuk ke materi kalor. Sudah dijelaskan di awal bahwa kalor adalah energi panas yang dipindahkan dari satu benda ke benda lain yang berbeda suhunya. Dari manakah asal dari energi panas itu? Jadi gini, di dalam setiap benda itu terdapat molekul. Molekul tersebut memiliki energi gerak. Ketika benda diberikan kalor, kan suhunya naik tuh. Karena suhunya naik, molekulnya semakin cepat bergerak. Akibatnya, terjadilah tumbukan. Tumbukan inilah asal dari energi panas itu. Jika kalor merupakan energi, apakah satuan dari kalor? Ya, satuan dari kalor adalah joule. Dapat didefinisikan bahwa 1 joule itu adalah energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air setinggi 1 derajat Celcius. Apakah ada satuan kalor yang lain? Kita bisa menggunakan satuan kalori. 1 kalori itu 4,18 joule, sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Masuk ke submateri pengaruh kalor terhadap zat. Apa pengaruh kalor jika diberikan kepada suatu zat, maka zat tersebut suhunya akan naik. Apakah semua zat memiliki kemampuan menyerap kalor yang sama? Kemampuan menyerap kalor itu sering kita sebut dengan kalor jenis, dan setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Artinya, setiap zat memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda. Semakin tinggi kalor jenisnya, maka kemampuan menyerap kalornya semakin banyak. Bagaimana cara menentukan besar kalor jenis? Kita bisa menentukannya dengan persamaan ini. C kecil sama dengan Q per M delta T. C kecil inilah simbol dari kalor jenis suatu zat. Kalau Q itu kalor ya, M itu massa, delta T itu perubahan suhu. Dari sini kita juga bisa menentukan jumlah kalor yang diterima atau dilepas. Dengan cara apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. Dari persamaan sebelumnya, kita juga bisa mendefinisikan bahwa kalor jenis itu sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg sebesar 1 Kelvin. Seperti apa contoh soal yang berkaitan dengan kalor jenis ini? Bagaimana menyelesaikannya? Ada contoh seperti ini. Sebatang besi bermassa 3 kg. Diberikan kalor sebanyak 13.500 joule. Suhu awal besi itu 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi adalah 450 ini ya, maka suhu akhir besi setelah menerima kalor berapa? Jadi ada sebatang besi, awalnya bersuhu 25 derajat Celcius. Jika diberi kalor, suhunya akan naik apa turun? Akan naik, pasti akan lebih dari 25 derajat Celcius. Nah, caranya menentukan suhu akhirnya gimana? Berarti nanti kita ngitung dulu kenaikan suhunya berapa. Terus ditambahkan dengan suhu awal. Langkahnya gimana? Kita gunakan persamaan ini. Q sama dengan MC delta T. Kalau mencari delta T atau kenaikan suhu kan berarti Q bagi MC ya. Q-nya 13.500, M-nya 3, C-nya 450. Masukkan, ternyata delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Inilah kenaikan suhunya 10. Maka suhu akhir besi berapa? Awalnya 25, naiknya 10. Jadinya berapa sekarang? 35 derajat Celcius. Selain kalor jenis, adakah besaran lain yang berkaitan dengan kalor? Ada, yaitu namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda 1 Kelvin. Beda dengan kalor jenis yang tadi, kalau kapasitas kalor tidak ada menggunakan unsur massa ya. Jadi hanya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda 1 Kelvin. Seperti apa persamaan untuk menentukan kapasitas kalor ini? Kapasitas kalor disimbolkan itu C besar. Kalau tadi C kecil, kalor jenis ya. Sekarang C besar. Itu adalah Q per delta T. Kita juga bisa mencari nilai kalor dengan cara mengalihkan kapasitas kalor dengan delta T ini, perubahan suhunya. Seperti apa contoh soalnya?
Jadi gini, ada sebuah bejana atau wadah yang berisi air itu 100 gram. Air dan wadah itu dipanaskan selama 10 menit dan menerima kalor sebanyak sekian ini. Jika kapasitas kalor bejana itu 400 Joule per Kelvin dan kalor jenis air itu 4180 Joule per kilogram Kelvin, maka besar kenaikan suhu air berapa? Jadi konsepnya gini, ada kalor yang diberikan kepada bejana, di dalamnya ada air. Maka kalor itu akan memanaskan bejananya dan juga akan memanaskan airnya. Sehingga kalor yang diberikan itu digunakan untuk memanaskan bejana dan juga memanaskan air. Kalor yang digunakan untuk memanaskan air itu kita cari dengan cara ini. Q sama dengan mc delta T. Sedangkan yang digunakan untuk memanaskan bejana, kita pakai rumus ini, Q sama dengan C delta T. Jadi seperti ini contohnya. Q sama dengan, jadi Q ini adalah kalor yang diberikan, kemudian sama dengan kalor yang digunakan untuk memanaskan air, ditambah kalor yang digunakan untuk memanaskan bejana. Jadi Q sama dengan mc delta T plus C besar kali delta T. Q sama dengan delta T-nya, ini kita keluarkan karena kita akan mencari delta T. Dalam kurung, M kali kalor jenis tambah kapasitas kalor. Maka delta T-nya sama dengan kalor yang diberikan per M kali kalor jenis tambah kapasitas kalor. Delta T-nya sama dengan 24540 dibagi 0,1 dikali 4180 ditambah 400. Maka delta T-nya ketemu 30 derajat Celcius. Jika suatu kalor diberikan pada suatu zat tersebut kan akan berubah suhunya. Apakah kalor hanya mengubah suhu zat itu saja? Kalor yang diterima atau yang dilepaskan dapat mengakibatkan perubahan wujud juga. Selain merubah suhunya, kalor juga dapat mengubah wujud suatu zat. Nah, kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa, kita sebut dengan kalor laten. Kalor laten itu bisa disebut dengan kalor lebur dan juga kalor uap. Kapan kita sebut dengan kalor lebur? Saat ada peristiwa melebur atau mencair. Kalau kita pakai kalor uap, saat ada peristiwa menguap. Bagaimana menentukan kalor laten itu? Kita dapat menggunakan persamaan ini. Q sama dengan M kali L. Di mana L inilah kalor latennya. M-nya massa, Q-nya kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud. Seperti apa contoh soalnya? Seperti ini. Ada sebongkah es, masanya 100 gram, suhunya itu minus 10 derajat Celcius. Jika es tersebut ingin diubah menjadi air yang suhunya 10 derajat Celcius, maka besar kalor yang dibutuhkan berapa? Kalor jenis air ini 4200, kalor jenis es 2100, sedangkan kalor lebur es 336 kilojoule. Kalau dari joule berarti 336.000 ya kalau jadikan joule. Di sini konsepnya gini, es itu dapat berubah menjadi air ketika diberi panas atau kalor ya. Nah, berapa yang dibutuhkan? Nah, kita agar mudah kita gunakan grafik ini dulu. Nah, suhu es awalnya kan minus 10. Ingin dirubah menjadi air yang suhunya 10. Kita memerlukan 3 tahapan. Tahapan pertama ini, dari minus 10 ke yang suhunya 0. Artinya, awalnya es, kemudian yang es yang suhunya 10, minus 10, dirubah menjadi suhunya 0. Ini butuh kalor. Ini masih bentuknya es ya. Ini butuh kalor untuk mengubah suhu ini. Kita namakan Q1. Kemudian, dari es yang suhunya 0, dirubah menjadi air yang suhunya 0, ini ya, proses ini, kita butuh Q2. Nah, dari sini kan berarti di sini sudah air tapi masih suhunya 0 derajat. Nah, dari 0 derajat ini kita kan maunya sampai 10. Kita naikkan lagi ke 10 derajat. Nah, ini butuh kalor yang namanya kalor kita namai Q3. Jadi total untuk mengubah es minus 10 derajat sampai air 10 derajat, kita butuh Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, seperti ini. Q1, karena kan ada perubahan suhu, kita pakai M C delta T. Karena bentuknya masih S toh di sini. Kita menggunakan ya M-nya S, C-nya S. Delta T-nya berarti
10 ya. Ini kan kenaikannya 10. Kemudian Q2. Ini Q2 di sini nih. Grafiknya mendatar, artinya tidak ada perubahan suhu. Kita taunya kan ini adalah perubahan wujud dari es menjadi air. Makanya kita pakai kalor laten. MS dikali L. Ya. Di sini kalor lebur. M-nya masih S. Yang ketiga, Q3 ini, kan ada perubahan suhu tuh. Kita gunakan persamaan M air tambah dikalikan C air, kalikan perubahan suhunya. M air diketahui, C air juga sudah, delta-T-nya juga 10 ya. Kita hitung, masukkan nilainya. Ketemunya adalah 39.900. Jika kalor merupakan energi, apakah juga mengikuti hukum kekekalan energi? Ya, peristiwa berkaitan dengan kalor itu mengikuti hukum kekekalan energi. Ada suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bagaimanakah bunyi prinsip tersebut? Jadi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Apakah prinsip tersebut dapat dibuat dalam matematik? Prinsip tersebut sering disebut dengan asas Black dan dapat kita tuliskan menjadi Q lepas sama dengan Q terima. Ya. Q lepas itu jumlah kalor yang dilepaskan, Q terima jumlah kalor yang diterima. Seperti apakah contoh soal yang berkaitan dengan asas Black dan bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti ini contohnya. Sebuah bejana berisi 50 gram air pada suhu 50 derajat Celcius. Kapasitas kalor bejana diabaikan. Air tersebut kemudian diberi besi panas 200 gram yang suhunya 90 derajat Celcius. Sampai sini dulu. Ada air diberi besi, air suhunya 50. Besi suhunya 90 derajat. Maka nanti yang memberikan kalor siapa? Besi atau air? Ya, yang memberikan kalor adalah besi. Air yang akan menerima kalornya ya. Diketahui kalor jenis air dan juga kalor jenis besi. Maka suhu setelah keseimbangan adalah kita anggap tidak ada suhu ataupun panas yang hilang ke lingkungan. Anggap suhu setelah seimbang itu adalah T ya. Jadi T ini adalah suhu air sama dengan suhu besi. Kira-kira nanti suhunya sekitar berapa? Kan 90, yang satunya 50, maka pasti di antara keduanya. Nah, kita anggap T ini ya. Jadi 90, 50, kira-kira di sini misalkan T itu. Kalau 90 ke T ini berarti besi melepaskan kalor. Dari T ke 50, air menerima kalor. Kita sebut Q A dan Q B. Kita gunakan asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepaskan besi, karena suhunya lebih panas. Yang menerima air. Q besi itu kan MC delta T. Q air juga MC delta T. Kalau M besi, jadikan kilo 0,2. C besi 450. Delta T-nya itu 90 min T. M air 0,05. C air 4200. Delta T-nya T min 50. Ini kenapa kok yang besi 90 min T, yang air kok T min 50? Kita lihat gambar ini nih. Karena 90 dengan T besar mana? Besar 90, tulis duluan. Nah, kalau yang T min 50, T di 50 kan besar T-nya kan di atas ini. Tulis duluan. Agar hasilnya pas, positif. Gitu. Dihitung, ini 90 kali 90 min T sama dengan 210 dikalikan T min 50. Dibagi 30 semua, ruas kiri bagi 30 jadi 3 ini ya. Ini bagi 30 jadi 7. Diuraikan 270 kurangi 3T sama dengan 7T min 350. 620 sama dengan 10T, maka T-nya sama dengan 62 derajat Celcius.